Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan aziman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, senantiasa selawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita, mengkaji, mempelajari kehidupan orang-orang soleh, orang-orang terbaik yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk membimbing umat manusia jalan ke surga dan juga untuk mengingatkan manusia jalan-jalan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah pada siang hari ini kita melanjutkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi yang agung. Bahkan disebutkan beliau merupakan Nabi yang paling mulia, yang paling agung dari kalangan Bani Israel. Yang mana para Rasul diutus kebanyakan dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Yang mana sebelumnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, yang akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan juga pasukannya, maka mulailah Musa alaihissalam beserta pengikutnya dan juga kaumnya dari kalangan Bani Israel memulai hidup baru di negeri yang jauh, yang dihalangi oleh Laut Merah. Dan di sanalah mereka mulai melihat kehidupan yang lain. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat disayangkan di negeri itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala barusan menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, mereka menyembah berhala, menyembah patung,
dan dikeramatkan, sehingga mereka minta kepada Musa alaihissalam untuk minta kepada Allah untuk membuatkan mereka patung, berhala, sebagaimana orang-orang kafir negeri tersebut memiliki patung dan juga berhala. Maka kita lanjutkan pada siang hari ini, yakni ketika Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 hari dan pergi yakni ke Gunung Sinai untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan Harun alaihissalam saudaranya untuk menjaga, merawat Bani Israel agar mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kufur, berbuat syirik. Maka Musa pun pergi meninggalkan kaumnya dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Al-A'raf, surah Thaha, Allah mengisahkan tentang perjalanan Musa alaihissalam menyumpai Allah menuju yakni Gunung Sinai. Allah berfirman, "Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan, thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa alaihissalam selama 40 malam meninggalkan kaumnya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian wahai Bani Israel menjadikan al-ijl, anak sapi, untuk disembah, diagungkan dan dimuliakan. Wa antum zalimun, kalian termasuk orang-orang yang zalim. Yakni ketika Musa alaihissalam datang meninggalkan kaumnya selama 30 hari dan ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Namun ternyata kaumnya mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah yakni anak sapi yang mereka buat dengan tangan mereka oleh seorang yang sangat yakni pendusta yang bernama Samiri. Kita akan jelaskan siapa Samiri sebenarnya. Apakah dia dari kalangan Bani Israel ataukah bukan? Allah berfirman, kita bacakan dalam surah Thaha ayat yang ke yakni 83 hingga ayat 89. Bagaimana Allah mengisahkan tentang kekufuran yang dilakukan oleh Bani Israel disebabkan rayuan dari Samiri ini. Allah berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Wahai Musa, apa yang membuat Anda datang ke Gunung Sinai lebih cepat dan bergegas untuk mendatangiku sehingga meninggalkan kaummu Bani Israel, ya, sehingga mereka berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Allah tahu pasti kaumnya berbuat syirik kembali, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa menjawab, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka kaumku, mereka akan menyusulku datang ke sini. Adapun aku segera mendatangimu agar engkau ridho kepadaku ya Allah. Maka Allah mengabarkan kepada Musa, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menguji kaummu wahai Musa setelah kamu pergi meninggalkan kaummu. Wa adallahumus Samiri. Samiri ini menyesatkan Bani Israel, menyesatkan pengikutmu wahai Musa. Samiri ini jamaah kaum muslimin, kita jelaskan sedikit. Kharaja Musa li miqati rabbih tabaraka wa ta'ala wa taraka Haruna inda qaumihim. Yakni Musa pergi
mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Harun alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel. Ja'ahum as-Samiri. Tiba-tiba datang seorang pemuda namanya Samiri. Huwa rajulun laisa min Bani Israel. Dan dia seorang pemuda bukan dari kalangan Bani Israel. Ulangi lagi, bahwa Samiri ini bukan pemuda dari kalangan Bani Israel. Wa innam iltahaqa bihim. Cuma dia bergabung dengan Bani Israel. Walladhi hasala lahum lamma harabu min fir'auna kana ba'dun nasi qad sariqa dhahaban min al-aqbata. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun dan juga bala tentaranya, meninggalkan banyak harta emas, ya. Sehingga mereka yakni memungut emas dari peninggalan Firaun. Peninggalan Firaun. Akhirnya Samiri ini faqama Samiri wa jama'a adh-dhahaba kullah. Maka Samiri ini, pemuda ini mengumpulkan semua harta emas kepunyaan Firaun. Adapun Bani Israel Allah haramkan, ya, melalui lisannya Musa alaihissalam untuk mengambil emas peninggalan Firaun. Namun Samiri dia kumpul, dia pungut, dia jadikan yakni sapi, anak sapi. Wa hadha yadullu ala anna dhahaba kana katsiran. Ini menunjukkan bahwasanya emas peninggalan Firaun sangatlah banyak sekali. Tsumma sana'a bihi ijlan. Kemudian Samiri ini membuat patung anak sapi dari emas murni. Yani emas dibuat seperti anak sapi untuk disembah. Wa hadzal ijlu sana'ahu bi tariqatin bihaitsu yadkhul hawa'u min duburihi. Yang mana Samiri ini membuat yakni patung anak sapi, yakni membuat lubang menuju yakni duburnya, bagian belakang duburnya. Fa yakhruju sautun min fami hadzal ijl. Lalu keluar yakni suara dari mulutnya yakni anak sapi ini. Jadi emas dibuat anak sapi, dibuat lubangnya, mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Sehingga membuat orang-orang Bani Israel takjub dengan patung ini. Fata'ajjabu, maka mereka pun takjub. Wa qalu, mereka mengatakan, ma hadza? Wahai Samiri, apa ini yang kamu buat ini? Ajibu hadzal ijil. Sangat menakjubkan, anak sapi ini bisa bicara. Faqala lahum Samiri, lalu berkata Samiri, hadza ilahun Musa alladzi dhahaba liyaltaqi bihi. Berkata Samiri, wahai Bani Israel, ini Tuhannya Nabi Musa alaihissalam yang dia pergi meninggalkan kita untuk menjumpai yakni patung ini, berhala-berhala ini. Akhirnya pun mereka yakni mengikuti ajakan Samiri, menyembah berhala, menyembah patung yakni anak sapi ini. Lalu kenapa jamaah kaum muslimin anak sapi ini bisa bicara? Ya, bisa bicara. Yani ketika Musa datang, dan Harun sebelumnya mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian rela menyembah anak sapi, ya, yang kalian buat, kalian keramatkan dan dimuliakan dan disembah? Harun alaihissalam mengingkari perbuatan mereka. Namun karena Harun alaihissalam seorang yang lembut, santun, ya, fama kanu yakhafuna min Harun li'annahu hayyinun layyinun wa yakhafuna min Musa katsiran. Karena mereka tidak takut kepada Harun, karena Harun orangnya lembut, penyayang. Mereka takut kepada Musa alaihissalam, seorang yang kuat dan tegas. Akhirnya ketika Musa pulang ke kaumnya,
Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Musa pulang mendatangi kaumnya, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala 40 malam, Musa pun pulang dalam keadaan murka, marah, asifa dan juga sedih. Kenapa sedih? Melihat kaumnya menyembah berhala, menyembah sapi. Berkata Musa, qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu amaradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum fakhlaftum mau'idi. Berkata Musa alaihissalam, wahai kaumku, wahai Bani Israel, apa kalian lupa dengan janji Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, dengan janji yang baik? Afatala alaikumul ahdu afaradtum am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Apa kalian ingin mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi janjiku? Qalu, maka kaumnya menjawab, ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzara min zinatil qaum faqadhafnaha wa kadzalika alqas Samiri. Berkata kaumnya, wahai Musa, wahai Nabi Musa, kami tidak mengingkari janjimu, namun kami tidak sanggup memikul beban banyak perhiasan yang ditemukan dari peninggalan Fir'aun. Sehingga Samiri pun membuat patung, sehingga kami pun ikut menyembahnya. Fa'akhrajalahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka Samiri mengeluarkan anak sapi dalam bentuk yakni seperti jasad yang mengeluarkan suara. Mereka mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa wa fanasi. Ini Tuhan kalian dan juga Tuhan Musa. Cuman Musa lupa menyampaikan kepada kalian. Innalillah, itulah Samiri. Bagaimana dia menggoda, merayu Bani Israel untuk berbuat kufur. Maka Musa pun marah. Musa pun marah. Dan dipanggil, yakni Samiri, dihadapkan kepada Musa alaihissalam. Allah menyebutkan ketika yakni Samiri didatangkan kepada Musa alaihissalam, faja'a bisamiri, maka pemuda ini Samiri didatangkan di hadapan Musa alaihissalam. Faqala, maka Musa berkata, ma amaraka, wahai Samiri, siapakah yang menyuruh kamu melakukan ini, membuat yakni patung jadi anak sapi, bentuk anak sapi, dan disembah oleh kaum kita? Maka berkata Samiri, qala basartu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharil rasul fanabadtuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Maka berkata Samiri, aku melihat sesuatu yang mereka tidak bisa melihat, wahai Musa. Yani Samiri mengaku mengetahui perkara gaib. Wahai Musa, aku melihat sesuatu yang mereka tidak bisa melihat. Lalu aku ambil segenggam tanah, bekas jejak Rasul yang Jibril, kata Samiri ini, aku lempar ke dalam mulut patung anak sapi ini, sehingga bisa mengeluarkan suara. Dan demikian nafsu memujukku. Ini Samiri mengaku bahwasanya dia mengambil tanah bekas Jibril dan dilemparkan ke dalam mulut yakni anak sapi dan bisa bicara. Bisa bicara. Lalu Musa berkata kepada kaumnya, "Wanzur ila ilahaka alladhi dhalta alaihi akifan lanuhriqannahu bima thumma lanansifannahu fil yammi nasfa." Berkata Musa, dan lihatlah wahai kaumku, lihatlah kalian Tuhanmu ini, Tuhan kalian ini, patung sapi yang dibawa oleh Samiri, yang kalian tetap menyembahnya. Sungguh, kata Musa, aku akan membakarnya dan
ku buang ke lautan. Musa marah. Akhirnya betul jamaah kaum muslimin, Musa mengambil patung anak sapi, dibakar dan debunya dihamburkan ke lautan. Ya. Dihamburkan ke lautan. Ini kesyirikan. Ya. Menyembah kepada berhala, kepada patung. Dan memang jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Fathu Makkah, di tahun penaklukan kota Makkah, membebaskan Ka'bah dari kesyirikan, kekufuran. Ketika Nabi menginjakkan kaki di kota Makkah dan masuk ke Ka'bah, Nabi mendapatkan di Ka'bah sekitar ratusan berhala diagungkan, disembah. Nabi hancurkan satu demi satu. Dihancurkan semuanya. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena berhala, menyembah kepada patung, berdoa di hadapan patung, memberikan sesajen. Ini merupakan syirkul akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari kekufuran, kesyirikan, dan diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel dengan sebab perbuatan mereka ini. Mereka menyembah anak sapi, ya. Qalu, maka kaumnya Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Tubuna ya Musa, wahai Musa, mintalah taubat kami. Bagaimana kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berkata Musa, faqtulu anfusakum. Ayo sekarang kalian bunuh diri kalian sendiri. Betul-betul dibunuh, ya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh diri mereka sendiri. Hada taubatu indallahi tabaraka wa taala. Inilah taubat untuk kalian agar kalian membunuh diri kalian sendiri. Maka akhirnya fajathumul zulmatun fasara ba'duhum yaqtulu ba'dan. Maka datanglah ke gelap, ya. Bumi menjadi gelap di waktu itu sehingga sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Hatta qila dikatakan innahu qutila minhum qaribun min sab'ina alfan. Sehingga terbunuh di malam tersebut sekitar 70.000 orang dari Bani Israel terbunuh. Ini hukuman bagi Bani Israel dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'atil zulmatu, lalu diangkatlah kegelapan. Qalu, mereka berkata, ya Musa, hal taballahu alaina. Wahai Musa, apakah Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobat kami? Maka berkata Musa, taballahu alaikum. Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobat kalian. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah Musa alaihissalam dengan kaumnya. Akhirnya Musa alaihissalam memilih dari sisa Bani Israel sekitar 70 orang untuk menjadi sahabat setia Nabi Musa alaihissalam. Akhadha Musa 70 rajulan min khirati Bani Israel wa dhahaba bihim. Maka Musa pun mengambil 70 orang yang paling soleh dari kalangan Bani Israel. Dan Musa mengambil pengikutnya yang paling soleh. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55, wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dan Musa memilih dari kaumnya 70 orang untuk datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala di Gunung Sinai. Wa dhahaba bihim, maka Musa pun membawa kaumnya, pengikutnya 70 ini datang yakni ke Gunung Sinai. Wa qala, maka berkata Musa alaihissalam, intadhiru huna, wahai pengikutku, tunggu di sini, hatta unaji rabbi, sampai aku bermunajat kepada Rabbku. Qalu, maka berkata pengikutnya yang 70 ini, asami'na kalam rabbik,
wahai Musa, apakah nanti engkau bisa mendengar suara Rabbmu, suara Allah Subhanahu wa taala? La budda an nasma'a ma'aka. Mereka minta, wahai Musa, kami juga ingin mendengar suara Allah Subhanahu wa taala seperti kamu. Faqala, maka berkata Musa, ta'alau ma'i. Kalau begitu mari ikut bersamaku. Faqtaraba Musa, maka Musa pun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kallamallahu Musa, lalu Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Musa alaihissalam. Fasami'u kalama, maka mereka pun mendengar ya firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, mereka dengar langsung dengan suara. Faqalu, mereka mengatakan, ya Musa, man hadzal ladzi kallamaka? Wahai Musa, siapakah yang bicara denganmu ini? Terdengar suaranya. Qala, berkata Musa, Rabbi. Musa menjawab, itu suara Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akidah seorang muslim meyakini bahwasannya Al-Quran kalamullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat kalam. Bisa berbicara dengan suara yang didengar oleh hambanya yang terpilih. Maka Musa alaihissalam mendengar langsung suaranya Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, Musa alaihissalam tidak pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar cuman suaranya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, naik langit pertama, kedua, ketiga hingga ketujuh. Lalu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, la nurun ara, namun cahaya yang kulihat. Maka berkata kaumnya, pengikutnya Musa yang 70 ini, ya Musa, la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami belum yakin denganmu, belum sempurna keimanan kami kepadamu wahai Musa, sampai kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini pengikutnya Musa. Mereka minta agar Musa minta kepada Allah diperlihatkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa haulai ahsanin nasi fi Bani Israil, padahal mereka ini pengikut setianya Bani Israil yang paling soleh di kalangan Bani Israil, masih belum yakin dengan Musa alaihissalam. Dengan Allah Subhanahu wa taala masih minta, wahai Musa, kami ingin lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak beriman kepadamu hingga kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jahratan, dengan mata telanjang, terang. Akhirnya fa khadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tiba-tiba halilintar, petir menyambar mereka semuanya. Akhirnya mereka semua meninggal semuanya. Yang 70 yang paling soleh, ya, pengikut Musa alaih semuanya meninggal dunia. Disambar petir halilintar. Falamma ra'a Musa sab'ina halaku. Ketika Musa alaihissalam melihat pengikutnya 70 sudah binasa, sudah meninggal. Qala, maka berkata Musa, ya Rabbi, madza aqulu indama arji'u li Bani Israil. Wahai Rabbku, apa nanti kuucapkan, kukatakan kepada Bani Israil setelah aku mendatangi mereka? Innallaha ahlaka sab'in. Apakah mungkin aku berkata Allah Subhanahu wa taala membinasakan, mematikan 70 pengikutku? Allahumma ahyihim waqbil taubatahum. Ya Allah, hidupkan kembali mereka dan terimalah taubat mereka ya Allah. Wa bada yad'ullaha tabaraka wa ta'ala wastajiru bihi subhanahu wa ta'ala fastajaballahu li Musa wahyahum. Maka Musa berdoa kepada Allah.
dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengabulkan doa Musa alaihissalam. Allah hidupkan kembali pengikutnya. Allah berfirman Al-Quran surah Al-Baqarah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Lalu kami bangkitkan kembali kalian yang sebelum kalian meninggal, wafat, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menghidupkan kembali mereka. Ini mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah Musa beserta kaumnya yang mereka menyembah berhala, menyembah anak sapi, dan juga mereka minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak kisah Musa alaihissalam dalam kehidupan beliau, dan memang kisah Musa alaihissalam kisah yang paling panjang dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan kisahkan di antara kehidupan Nabi Musa alaihissalam, yakni beliau pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba yang soleh. Seorang hamba yang soleh dan juga seorang nabi pula, yakni Khidir alaihissalam. Ya Allah kisahkan dengan sempurna dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-60 hingga ayat 82. Allah mengisahkan bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Kita akan mencoba mengisahkan kisah tersebut. Kita baca Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Yang mana Allah mengisahkan tentang pertemuan dua hamba yang soleh, dua nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Allah berfirman ketika menyebutkan perjalanannya mereka, "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba." Ketika Musa beserta yakni muridnya dua orang sudah lelah dalam perjalanan jauh, maka berkata Musa, "Wahai muridku, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita yang jauh ini." Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasannya muridnya Musa alaihissalam yakni bernama Yusha bin Nun, yakni Yusha bin Nun yang menemani Musa dalam perjalanan ini sebelum ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yusha bin Nun ini alaihissalam nanti akan diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul ketika sepeninggalan atau meninggalnya Musa dengan Harun alaihissalam. Ketika Musa dan Harun meninggal, Allah mengangkat yakni Yusha bin Nun sebagai nabi dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel. Dan dialah jamaah kaum muslimin, Yusha bin Nun, dialah yang pernah berdoa kepada Allah saat perang melawan orang-orang kafir. Ketika matahari mau tenggelam, dia berdoa kepada Allah untuk menahan agar matahari tertunda. Ya, tertunda dari tenggelam. Allah pun mengabulkan doanya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya. Ketika Musa minta makanan bekal mereka, lalu berkata pembantunya Musa, muridnya Musa alaihissalam, nama Yusha bin Nun ini, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihi illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka berkata muridnya, "Wahai Musa, tahukah Anda ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa
mengisahkan tentang ikan yang kita bawa, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan, ya, kecuali setan. Yani ikan ini lompat mencari jalan lain dengan cara yang sangat aneh dan unik. Maka berkata Musa, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Allah mengisahkan lagi, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari wahai muridku. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ketika Musa dan muridnya Yusha bin Nun kembali ke tempat semula, fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Nabi SAW Rasulullah ketika mengisahkan tentang kisah Musa alaihissalam bersama Khidir, beliau mengatakan, faru'a rujulan musajja alaihi bithaubin fasallama alaihi Musa. Musa melihat, ketika ketemu pemuda ini, melihat pemuda ini sedang tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Maka fasallama alaihi Musa, Musa mengucapkan salam, memberikan salam. Faqala al-Khidir, maka berkata pemuda ini, namanya Khidir ini, inni bi'ardika salam. Berkata Khidir, yakni bagaimana bisa Anda ucapan salam di negerimu sendiri? Qala, maka berkata Musa, ana Musa, namaku Musa. Namaku Musa. Maka berkata Khidir, Musa Bani Israel? Apakah Musa dari kalangan Bani Israel? Qala na'am, iya, betul Musa dari kalangan Bani Israel. Qala, lalu berkata Musa, innaka ala ilmin min ilmillah wa 'allamakahu Allahu la a'lamu wa ana ala ilmin min ilmillahi allamani la ta'lamuhu anta. Maka Musa berkata, saya adalah Musa. Khidir kaget memberikan salam. Maka berkata Musa, wahai Khidir, sesungguhnya aku mendapatkan sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadaku, dan kamu juga memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Lalu berkata yakni Musa alaihissalam, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, ilmu yang benar dan yang baik? Maka qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu berkata Khidir, sungguh engkau wahai Musa tidak sanggup dan tidak sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala, maka berkata Musa, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Berkata Musa alaihissalam, insyaallah akan engkau dapati aku orang-orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun juga. Qala, maka berkata Khidir, fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun juga, sampai aku menerangkan kepadamu tentang hikmah tersebut. Maka fantalaqa hatta idza rukiba fi safinati kharaqaha qala ahraqtaha
litukhrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, dia melubanginya, yakni Khidir melubangi sebuah perahu, sebuah kapal. Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu, wahai Khidir? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar, wahai Khidir." Musa mulai protes. Ini baru ilmu pertama. Maka berkata Khidir alaihissalam, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Wahai Musa, bukankah sudah aku ingatkan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Lalu berkata Musa alaihissalam, janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku, dan jangan pula engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku ini. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka keduanya berjalan terus hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, sangat muda. Maka Khidir membunuh anak ini. Musa berkata, wahai Khidir, mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, wahai Khidir. Ini perbuatan kedua dan protes kedua Nabi Musa alaihissalam. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, bukankah sudah kuingatkan kepadamu, sungguh engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Dia Musa berkata, wahai Khidir, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'uma ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqaddu fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Maka keduanya pun berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang roboh di negeri tersebut. Lalu Khidir menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, wahai Khidir, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Lalu berkata Khidir kepada Musa, qala hadha firaqu baini wa bainaki wa bainika sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau, wahai Musa. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Fa ya subhanallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah Musa alaihissalam tidak mampu mencerna perbuatan Khidir. Yang pertama, membolengi perahu sehingga menenggelamkan yakni penumpangnya. Yang kedua, membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Dan yang ketiga, yakni menegakkan kembali gedung yang sudah roboh, rumah sudah roboh. Ini perbuatan membuat Musa bingung dan heran. Akhirnya sekarang Nabi Khidir alaihissalam ingin menjelaskan alasannya kepada Musa alaihissalam. Apa sih sebab dia membunuh, menenggelamkan dan menegakkan kembali rumah tersebut? Maka berkata Khidir alaihissalam,
amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Berkata Khidir, wahai Musa, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut sebagai nelayan. Aku bermaksud merusaknya karena di belakangnya, di hadapannya ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang dilewati. Wa ammal ghulamu fakana abuhu mu'minina abawahu mu'minaini fakhashina ayyurihuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ya. Fa subhanallah. Khidir tahu anak ini dari jahat dan membunuh kedua orang tuanya. Adapun yang ketiga, adapun yakni rumah yang robah tadi, berkata Khidir, adapun rumah tadi yakni rumah milik dua anak yatim yang di bawahnya ada harta yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Allah ingin ketika keduanya sudah besar untuk mengambil kembali harta kedua tersebut. Maka itulah jamaah kaum muslimin membuat Musa takjub dengan penjelasan dari Nabi Khidir alaihissalam. Apa sih faedah jamaah kaum muslimin? Bahwasannya apapun ilmu yang kita miliki tidak boleh sombong, disebabkan di atas kita ada orang-orang lebih alim, lebih berilmu. Lihatlah Musa alaihissalam yang sebelumnya dia mengaku dia orang paling alim, paling berilmu. Maka Allah menguji dengan Nabi Khidir alaihissalam yang mengajarkan kepada Musa alaihissalam tentang ilmu yang baik dan ilmu yang benar. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Musa pun kembali yakni ke negerinya, ke negeri Palestina, dan mengajak kaumnya untuk masuk negeri Palestina, namun mereka menolaknya. Dan masih panjang kisah kehidupan Nabi Musa. Namun kita akhiri dengan bagaimana wafatnya atau meninggalnya Nabi Musa alaihi salam. Kama kata Musa fi Bani Israel, berapa lama jumlah atau waktu lamanya Musa tinggal bersama Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan kapannya. Walakin dzakarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qad arsala malakal maut ila Musa alaihi salam. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang meninggalnya Nabi Musa alaihi salam, dan Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah bersabda, Ja'a malakul maut ila Musa, datanglah malaikat maut menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, maka berkata yakni malaikat maut, ajib rabbak, wahai Musa, penuhi panggilan Rabbmu, yakni kematian. Qala, berkata Nabi, falantama Musa aina malikil maut. Akhirnya Musa menampar malaikat maut. Fawaqa'aha, hingga bola matanya pecah. Musa nampar malaikat maut hingga bola matanya malaikat maut pecah. Musa kuat. Faraja'a al-malaku ila Allah ta'ala. Maka malaikat maut pun pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, berkata malaikat maut, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridu al-mauta. Ya Allah, sungguh engkau mengutusku kepada hambamu yang soleh, namun dia tidak ingin mati. Wa qad faqa'a ainai, dan sungguh dia telah memecahkan bola mataku ini. Faradallahu ilaihi ainahu,
Maka Allah pun kembalikan matanya dan kembali sehat dan pulih. Faqala, Allah berkata, irji ila abadi, wahai malaikat maut, kembalilah temui Musa alaihissalam hambaku ini. Faqul al hayatu turid, dan katakan kepadanya, apa kematian yang kamu inginkan? Fa in kunta turidu al hayat fadha yadaka ala matni thaurin. Jika engkau ingin hidup, maka letakkan tanganmu di punggung sapi jantan. Fama tawarat yaduka min sya'rihi fa innaka ta'isu biha sanah. Thumma yamut. Qal fal'an min qaribin rabbi amatni fil ardi al-muqaddasati ramati bihajarin. Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, katakan kepada Musa agar dia meletakkan tangannya di punggung jantan anak sapi. Satu bulu yang tertutup dengan tangannya Musa itu hitungan usia 1 tahun dari usiamu. Jadi semua bulu yang nempel di tangan Nabi Musa tertutup tangan Nabi Musa alaihissalam itu usia umurnya Nabi Musa 1 bulu 1 tahun. Lalu kata Musa, lalu apa? Lalu meninggal. Kalau begitu kata Musa, sekarang ya Allah wafatkan saya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Musa alaihissalam menampar malaikat maut? Ini suatu hal yang wajar. Karena Musa tidak mengenal kalau dia malaikat maut. Dalam bentuk manusia. Datang tak kenal ingin mencabut nyawa. Musa marah. Dan begitu juga kita. Jika ada orang datang kepada kita, ingin membunuh kita, ingin mencabut nyawa kita, kita pasti membela diri. Begitu juga Musa alaihissalam. Ketika malaikat maut mengabarkan, aku ini malaikat maut, Allah utus kepadamu untuk mencabut nyawamu, baru Musa pun tidak marah. Lalu Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi amattani fil ardil muqaddasati ramyata bihajarin. Ya Allah, wafatkan saya di bumi yang suci, yakni di Baitul Maqdis, di rumah Allah Subhanahu wa taala, sejauh lemparan lembing. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa dan dia meninggal di dekat yakni Baitul Maqdis di Palestina. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah akhir Nabi Musa alaihissalam dalam kehidupannya bersama Bani Israel alaihissalam. Dan Musa merupakan nabi yang paling agung dan paling mulia dari kalangan Bani Israel. Dan Musa juga termasuk ulul azmi dari kalangan para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita, ilmu kita dari kehidupan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang membimbing umatnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.